kita vakum selama 2 tahun. Kita hiatus selama 2 tahun. Ngapain aja tuh 2 tahun di? Ikut bikin season kemarin editan Borderland kebetulan. Isagi. Coba kasih foto di sini Usagi nih, dia kayaknya gak mirip ya guys ya. BTW sebelum itu kita mulai perkenalan dulu ya. Gua sahabat, gua hebat, Dan gua Babat. Jadi kalau dilihat-lihat nih ya, sekarang tuh kita kan mau bahas nih tentang film-film. Kalau kita lihat di bioskop tuh banyak banget karya sastra yang dijadiin film. Nah kebetulan kita tuh mau bahas itu nih guys. Menurut kalian gimana nih? Oh iya, lagi banyak ya. Jujur. Oh iya. Setuju. Oh iya. Kan ini kalau yang kita lagi ada di bioskop sekarang nih, ini lagi bulan Maret. Nah, ini tuh lagi ada Hamnet. Siapa yang udah nonton Hamnet kemarin? Gua, lu gak nonton ya? Nonton gak nonton gua. Maaf ya guys. Bercanda. Namanya orang itu berbeda-beda. Kan udah ada Hamnet. Terus kemarin 2025 ada Frankenstein. Udah Oh iya itu udah gua udah nonton di Netflix gak 2026 sih? juga ada. Tapi Netflix. jujur ya, Frankenstein itu kayak sayang banget. Kenapa dia cuma ada di Netflix padahal dia tuh kayak deserve buat ada di bioskop. Setuju nggak? Setuju sih itu bagus. Ya Soalnya kan? iya. Bener-bener. Ya kan, dia kayak bagus banget dari semua aspeknya. Terus buat yang coming soon juga ada The Odyssey punyanya Odyssey, si Christopher Christopher Nolan. Nolan. Ya. Wow. Oke, jadi di sini aku mau nanya nih, kan BTW dia udah nonton Hamlet nih ya. Apa sih bedanya Hamlet sama Hamlet? Tahu gak sih? Oke. Jadi singkatnya itu kalau simpelnya Hamlet sama Hamlet itu satu sinambungan karena Hamlet ini sendiri bisa dibilang kalau bahasa film ya prequel lah. Jadi menceritakan tentang bagaimana karya Hamlet ini bisa tercipta. Oh, Gitu. berarti gue mau nanya nih. Aduh, takut spoiler ya guys. Maaf ya, Takut tolong editor ditulisin spoiler alert tengah banget warna merah. Spoiler nih ya. Katanya spoiler alertnya turun dari atas. Duar. Ada CGI-nya gitu kan, tapi juga boleh. Ini ngeberatin, ngebebanin sih jujur. Jadi Hamlet tuh anaknya Shakespeare ya? Iya, jadi Hamlet tuh anaknya Shakespeare, tapi overall di filmnya Hamlet itu lebih menggambarkan bagaimana rasa duka yang dialami dari kedua pasangan ini. Ya si Shakespeare, William Shakespeare dan istrinya itu Agnes. Nah, ini dengar-dengar tuh katanya dia tuh bikin Hamlet gara-gara dia itu kayak sangat heartbroken, sangat sedih karena anaknya meninggal. Emang bener guys? Iya, Bener tapi ya? itu fakta ya. Fakta ya? Fakta kalau dari filmnya ya. Kalau dari filmnya sih fakta. Gue research juga kemarin tuh kayaknya emang itu emang cerita aslinya sih guys. Oh gitu. Tapi yang paling menarik tuh sebenarnya di Hamlet ya, dari mulai packaging filmnya untuk Packaging. pace-nya, karena banyak banget time skip. Ini gue juga ngobrol sama temen gue, ada Bintang Star namanya. Oh, Bintang Star. Bintang Star. Dia juga ngerasa mungkin pertama kali dia nonton film 2 jam dengan pace-nya lambat, tapi mata kita tuh nggak bisa lewat tuh dari layar, nggak bisa berpaling gitu. Nah, jujur itu tuh yang gua rasain sama Frankenstein punyanya si Guillermo del Toro itu. Iya, Kan Guillermo dia del lama Toro. banget ya, filmnya tuh kayak 2 jam hampir ke 3 jaman gitu. 2 jam 50 Tapi menit. jujur itu tuh kayak nggak ada rasa boring sama sekali karena kayak dari visualnya yang menarik. Habis itu juga kayak kan kalau si Hamlet sama Hamlet tadi kan kayak Hamlet prequelnya Hamlet. Ya. Tapi kalau si Frankenstein kan emang kayak ngadaptasi dari Frankensteinnya si Mary Shelley kan. Shelley. Benar. Dan itu tuh walaupun ada beberapa aspek nih yang berbeda dari film sama novelnya, tapi dia tuh kayak masih menyajikan cerita yang lengkap gitu, yang utuh dan enggak misdirection. Tuh. Jujur. Kalau ngomongin soal Frankenstein juga menariknya dari pesan atau enggak apa yang dibahas di filmnya sih menurut gua. Karena kan itu fokus utama filmnya di monsternya ya. Iya, itu make upnya BTW bagus banget tuh yang Frankenstein. Iya. Dan itu tuh beneran dibuat asli gitu kan, pakai kayak semacam pakai wax dan lain-lain. Wow.
Iya, dan di film itu juga ngambil sudut pandang si monster yang sebenarnya walaupun menakutkan tapi bisa dibilang ada sisi manusiawinya kan. Bener. Wow. Dan yang kayak ini sih yang paling heartbroken-nya itu adalah the fact kalau dari awal sampai akhir kita tuh nggak pernah tahu nama monsternya itu kayak iya kan, kalian Iya. nyadar nggak sih kalau Iya, sepanjang nggak tahu sih. filmnya itu apa namanya si monsternya ini tuh cuma disebut sebagai the creature despite dia tuh yang paling memiliki humanitas gitu lah. Iya. Terus nih ya guys, aku kan mau nanya nih soal karya sastra. Kalian udah tahu belum yang Wuthering Heights ini? Oh, Wuthering Heights. Yes, tahu punya yes, yes. Direkturnya tuh kalau nggak salah si Ella Purnell. Oke. Jujur aku belum nonton. Nah, jujur menurut aku nih, no offense ya guys. Kalau kalian suka Wuthering Heights filmnya nggak apa-apa, tapi menurut aku nggak worth it buat ditonton. Karena Kan Wuthering Heights punyanya si Emily Bronte ini di novelnya itu kan kayak tentang rasisme, tentang klasisme gitu-gitu. Iya. Terus karakter utama cowoknya si Heathcliff ini harusnya itu tuh kayak berkulit gelap dan bukan orang berkulit putih kayak si Jacob Elordi gitu lah. oh iya, Iya, aslinya tuh dia tuh kayak mengalami rasisme, makanya dia tuh jadi budak. Makanya si siapa sih nama karakter utamanya, makanya si Catherine itu nggak mau sama dia tuh gara-gara juga dia budak. Si Katie. Dia hitam gitu. Terus rasis ya guys, rasis. emang rasis sebenarnya tuh filmnya tuh bukunya tuh tentang rasisme, tapi kayak di filmnya tuh nggak ada mengangkat itu sama Esensi sekali. rasisnya nggak kerasa, nggak Iya, ada ya. nggak ada. Bahkan malah di filmnya tuh cuma kayak tentang romance gitu doang. Bahkan kebanyakan adegan Ini apa ya? jodoh ya itu interpretasi masing-masing aja. Iya. Pokoknya malah ada apa ya, isi filmnya tuh malah kayak begituan gitulah. Jadi Iya. menurut gua nih itu tuh kayak nggak menyampaikan apa pesan yang mau disampaikan sama si buku itu pada asli. Tapi Hmm. kalau dari pembahasan kita tadi ya, gue paling menariknya tadi kan kita ngambil 2 contoh film yang berawal dari karya sastra yang difilmkan dan berhasil. Ya, Dan kayak tadi juga ada yang gagal tuh, sorry. Wuthering Heights yang gagal menurut lo. Ya. Tapi menurut lo di Mm-mm. kira-kira kalau karya sastra difilmkan itu harus benar-benar standnya by book atau plek-tiplek atau bisa menghadirkan pesan yang lain melalui film. Oh, kalau menurut gua ya, jadi tuh kayak sebenarnya itu tuh tergantung. Jadi kayak tergantung bukunya tuh mau nyampein apa. Sebenarnya kayak nggak harus yang kayak plek ketiplek itu juga nggak apa-apa. Misal Frankenstein nih, kan dia tuh dari bukunya sama dari filmnya tuh kayak ada bedanya gitu lah. Kayak misal kalau dari bukunya itu kan si Victornya ini punya temen cowok yang dia tuh selalu omong-omongan, dia selalu Yeah. surat-suratan, tapi di filmnya nggak ada. Dan itu menurut tuh it's fine karena kayak ceritanya tuh masih terdeliver dengan bagus gitu lah. Sedangkan kalau si Wuthering Heights ini kayak malah nggak menyampaikan pesan yang mau disampaikan sama bukunya sama sekali. Jadi kayak tergantung apa ya, tergantung dia tuh mau ngebawa film ini tuh ke direction yang gimana. Apakah masih bisa memberikan impact sosial yang sama, apakah masih bisa memberikan pesan yang sama gitu. Tapi ini gue mau kasih kayak gue nih kasih contoh aja ya, yang buku dari novel terus ke film itu kan Harry Potter juga dari novel kan ya. Tapi menurut gue tuh kenapa harus kayak sama dari novelnya, karena kalau misalnya kita nih baca dari novelnya dulu kan, kita baca novelnya dulu, kita tuh jadi apa yang di imajinasi kita tuh sesuai Iya, dari novelnya benar. gitu. Jadi nggak yang kayak menurut gue yang emang esensi dari si novel ini tiba-tiba ke film terus nggak nyambung sama sekali. Menurut aku sih aku kurang suka ya. Ini opini masing-masing Dilan aja. gimana Iya. Dilan? Dilan. Aduh. Oh Dilan. Gue Dilan jujur tuh gue belum Kan dari nonton buku nih. juga kan. Jujur gak baca bukunya. Gua sih Harry menurut lu Potter gimana? Kan baca. lu fans berat Dilan. Enggak, aku cuma Lu nanya. potongan lu juga apa baca ya? bukunya. Gue sih potongan Chip Mac. Coba mirip tuh Ya, Dilan coba gimana Dilan? Ini, Cok. Gua ramal kita bakal ketemu nanti di kantin. Gua ramal kita nggak bakalan ketemu. Amin. Kita coba adegan Dilan ya. Di sini gue naik motor. Gue naik Ngeng, angkot ngeng, ngeng, lu lagi jalan kan. Ntar editor tolong ya editor ya. Motor. di jalan nih. Set. Kita ketemu. Kamu milih ya? Enggak. Bukan.
Bener sih, soalnya kamu jelek kayaknya. Dia jahat. Tapi Dilan, menurut lo salah satu film yang berhasil nggak? Kalau dari internet dan lain-lain yang pernah lo baca? Kalau menurut gue nih, gue mau kasih Dylan tuh menurut gue emang sangat booming banget, emang jadi bikin terkenal gitu kan. Tapi kayak ya menurut gue sih sini Wan, lu deketan biar Wan. akrab. akrab. Sorry ya kalau kita kayak senggak itu. Nah, jadi kayak menurut gue Dylan tuh emang kayak sukses gitu loh. Kalau lu lihat bahkan ada Dylan Chipmunk, sampai Dylan Chipmunk aja tuh ada itu. Menurut gue itu filmnya sukses. Walaupun emang beberapa ada yang bilang alay, tapi menurut gue itu filmnya yang sukses sih. Benar, mau kayak sebenarnya orang-orang nge-rate filmnya jelek apa mau gimana-gimana, tapi kita nggak bisa memungkirin kalau itu tuh filmnya sukses, karena buktinya aja nih orang jaket denim gitu sekarang manggilnya jaket Dylan. Sampai jadi tren ya. Iya kan? Itu tren jaket Karakter Dylan. gitu loh. Motor Dylan. Kita kayaknya mumpung kita next motornya Dylan, kita balik lagi gak sih ke topik utama kita. Oh iya. Nah, ini nih, kalau tadi tuh kan udah bahas soal Wuthering Heights, Frankenstein, Hamnet tuh yang paling baru. Nah, tapi kalian tahu nggak sih soal The Odyssey-nya Christopher Nolan? Kalau gua tahu karena kemarin jujur lagi rame di Twitter. Ya kan? Di Gua X, orang tapi bulan Februari atau bulan Januari gitu. Gara-gara ada satu adegan yang menyebabkan Christopher Nolan akhirnya dibully. Yang ini Itu kenapa? Itu gara-gara Iya. apa? Itu gara-gara apa deh? Tentang kostumnya. Yang tahu Twitternya, foto Twitter di sini, please tunjukin foto Twitter kenapa dia dibully ya, foto Twitter Nih, dicap. sorry guys ya, hobi banget emang buat gituin editor. izin mau ngasih konteks. Jadi Iya, jadi Iya. kalian tuh bakal paham. Jadi kita di Nih, sini ada ada- foto. boleh. Iya, foto Jadi gini, Twitter. buat aku mau jelasin deh kenapa kok Christopher Nolan dibully. Jadi si Christopher Nolan ini masa dia ada bikin kan si The Odyssey ini apa ya, kayak latar settingnya tuh kayak zaman-zaman Trojan War gitu Iya. lah. Ya. Terus dia tuh ada bikin kostum. Nah, masa kostumnya si Odysseusnya tuh kayak Batman? Hah, demi apa? Demi dia Iya. kayak Batman gitu loh. Jadi kayak Foto dia- lagi, foto lagi, dia kayak foto berak lagi. gitu kan, terus dia topengnya tuh kayak begini, terus dia tiba-tiba datangnya begini. Emang lu Dark Knight, lu sapemproy. Lu sapemproy. Berarti kan Foto itu lagi, foto lagi. kalau dari film-film Nolannya sebelumnya juga sebenarnya udah bisa dibilang emang gayanya dia nggak sih? Iya, Karena kan kalau mau ngambil sesuai latar berarti kan, gimana caranya si direkturnya atau Nolannya sendiri pandangannya ke buat visualnya ya. Emang ke realisme. Kan ada film yang sebelumnya juga tuh, tau nggak, yang siapa sih direkturnya, lupa. Jujur lupa. Yang Ya, nanti bener-bener, direkturnya ada di sini hampir description. keseluruhan filmnya bungkusnya sama, tapi dia menghadirkan visual yang benar-benar realis dari mulai keringatnya, pasirnya, kostumnya, bahkan sampai penyiksaannya dan lain-lain. Tapi itu juga salah satu film yang sempat dikritik karena dia bukan menganggap ya, menamakan atau bilang bahwa film ini adalah film sejarah. Makanya karena udah nge-disclaimer ini film sejarah, ada beberapa isi yang enggak sesuai sejarah, makanya dikritik. Sedangkan Christopher Nolan, menurut gua kenapa enggak bisa dibully juga ya? Walaupun emang kalau secara latar kurang nggak- tepat lah. kurang tepat lah, karena kostumnya kok ada teknologi Kok yang ada segitu. tuh kostum Batman waktu Trojan War, nggak Aneh, sekalian aja. aneh. Mereka nggak usah pakai Trojan Horse, pakai Batmobile gitu contohnya. Tapi kalau dari segi sinematik ya atau enggak visualnya ya, itu emang udah ciri khasnya Nolan gak sih? Benar. Buat ngegambarin ke, kalau bisa dibilang, kewibawaan, keagungan dari yang jenderalnya itu. Benar. Sebenarnya tuh kayak kalau menurut gue pribadi ya, itu kan historical fiction, apalagi kan itu kayak ada mitologinya. Gini nih, misal lu nggak bisa manggil itu bener-bener film history karena masa ada di history kayak naga kepalanya 6, terus masa ada kayak raksasa gede matanya 1, nggak ada anjir. Gue BTW mau nanya, ini kan ngomongin history. Endball itu termasuk sastra gitu nggak sih? Itu lebih ke history, tapi kayaknya ada sih kayak karya-karya sastra yang kayak ngangkat ceritanya dia menjadi novel. Nah itu kan ada, lu tahu gak sih yang film Endball ini tuh yang karakternya jadi black, yang pemerannya tuh it's like a dark skin gitu loh, Iya. bukan yang emang
Itu menurut Yang kalian tuh kayak sesuai gimana tuh, gak sesuai sama historical gitu? Itu kan juga termasuk kayak casting yang berbeda gitu loh. Nah, kalau aku nih secara personal, aku ngerasa kayak kalau mau bikin film history itu tuh kayak ras orangnya sama ras yang difilmkannya atau yang diadaptasiannya itu tuh harus sama, karena apa ya, ras suatu orang itu tuh sangat influential ke dalam treatment dia di kehidupan sosial. Betul, kalau emang ngedisclaimernya film history ya. Iya. Nah, itulah kenapa casting di Wuthering Heights ini aku nggak cuma bahas soal castingnya di punyanya si Ella Purnell, tapi di Wuthering Heights sebelumnya itu tuh Heathcliff-nya nggak ada pernah yang dark skin atau at least brown skin, karena di bukunya tuh dijelasin secara gamblang kalau dia tuh emang orang yang kayak dark skin gitu. Sedangkan di adaptasi filmnya tuh literally banyak banget tapi nggak ada yang pernah mengadaptasi atau nge-casting si Heathcliff-nya ini dengan benar. Sedangkan kayak rasnya si Heathcliff ini kayak sangat krusial sama ceritanya gitu Iya, sih. kayak implementasi paling gampang tuh kayak kalau kita tahu Jokowi putih tiba-tiba hitam kan. Tapi bener sih Heathcliff itu buat penggambarannya selama casting dan pencarian aktornya tuh nggak tepat lah, nggak sesuai Iya, apa yang sebenarnya mau dipesankan untuk dalam film atau bukunya ini. Benar, karena secara di tahun-tahun segitu itu kan di si Heathcliff-nya itu kan ceritanya tentang jadi slave ya. Dan jujur aja nih, kayak orang berkulit putih yang jadi korban slavery itu kayak bisa dibilang tuh sangat minim lah. Dan kayak menurutku nggak bakal sama gitu loh, kayak apa cerita atau message-nya kalau yang meranin tuh aktor yang kulit putih gitu sih. Betul. Tapi nih balik lagi ke audisi, kalian bakal nonton nggak, despite kalian udah tahu nih si Nolan tuh dibully gara-gara dia bikin si Odysseus-nya itu jadi Batman, kalian bakal Gue kayaknya nonton sih, kayaknya gara-gara gue kepo ya. kepo gitu pertama kali sih Christopher Nolan dibully. Kalau lu Babat gimana, bakal nonton nggak? Kalau gue bakal nonton karena buat mitologi yang itu Nordik kan ya? Oh, Yunani ya, yang lumayan ngikutin, apalagi film-film atau enggak seri-seri Spartacus yang sebelum-sebelumnya kan ada di Netflix juga kan. Jadi gue juga penasaran sih kalau sentuhan Nolan tuh yang kan kalau dia gayanya kan passingnya digitu-gituin kan. Tuh gue penasaran mau dibawain kayak gimana filmnya, apakah bakal semenarik film sebelumnya yang berhasil. Oh, aku juga nonton film dari karya sastra jadi film. Kalian nonton gak sih di Netflix yang End with an E? Oh, series itu. Iya, itu series itu tuh dari buku novel jadi series, dan aku tuh juga baca novelnya kan. Aku tuh baca novel karena itu kan cerita buat anak-anak gak sih? Iya, Kids, benar. kids novel gitu. Terus gue seneng banget nontonnya karena kayak lucu banget. Aku tuh paling suka pas bagian laki-lakinya digeplak Suka pakai papan karena kayak plak tiba-tiba. Iya, tapi itu bagus sih, jujur dia tuh kayak salah satu series Netflix yang hitungannya menurut aku berhasil lah. Karena kayak series-series Netflix sekarang tuh jujur maaf tapi banyak yang flop. Kayak apa tuh? Ada lah pokoknya itu ya. Banyak lah yang flop. Tapi sayang banget dia nggak ada season lanjutannya nggak sih? Iya, aku tuh sebenarnya seneng banget waktu itu tuh pas awal-awal tuh tahun berapa ya keluarnya tuh End with an E itu? Aduh, Jujur lupa. Ya, boleh dicantumin di sini tahunnya ya. Boleh banget. Terus ini deh, tapi guys, kalian ada nggak kayak film apa yang lagi kalian antisipasiin banget, yang lagi kalian pengen banget buat tonton gitu? Maksudnya yang coming soon ya, yang coming soon. Selain The Odyssey, karena udah jelas kayaknya kita bakalan nobar The Odyssey di bulan Juli atau Juni nanti, ya nggak sih? Yes. Yes. Oh, kalian tau gak sih yang ada Harry Potter remake itu? Harry Potter yang remake Ada, iya, series. series ada yang Series. remake. Sumpah, Berarti- itu jujur ada yang janggal dikit. Cuman ya udah deh. Berarti Tapi malah series dari castingnya kan lu. Iya, gue dari castingnya sih. Itu malah lebih merujuk di buku dibanding film. Iya sih, iya benar-benar. benernya iya, tapi mungkin itu karena efek ini aja ya, case-nya Harry Potter yang pertama. awal-awal Iya. tuh udah kayak terlalu melekat gitu kan. Tuh. Kalau lu apa yang lu tunggu-tunggu? Apa Kalau lu gua film yang tuh orangnya pencinta produk lokal. oh, produk lokal. Produk lokal. Jadi gue paling nunggu buat film yang akan tayang khususnya di Lebaran itu ada Pelangi dari Mars.
pertama kali, bisa dibilang pertama kali ya atau enggak coba ngebuka ceruk pasar film lokal, ada film science fiction Science fiction Science lokal. Lokal. Wow, ini baru sih. Jujur, Kemarin baru juga denger. sempat tayang di Apa JAV, itu? tapi kan kita nggak. Itu si Pelangi dari Mars. Pelangi dari Mars. Oh, kalau lu apa yang lu tunggu? Ya, gue tipikal orangnya apa ada yang di bioskop gue tonton. Oke. Kemarin enggak. Gue karena itu ya ada gue Jangan nonton. rebutin aku. Stop. Tapi Stop. ini kalau diupload dekat-dekat ini ya. Oh, ada deh. Gue ada, sangat gua ada. merekomendasikan, sekarang lagi tayang di bioskop, Setan Alas. Oh, Itu film horor yang lu psikologi. bilang itu. Iya, itu bagus banget dari penceritaannya bahkan sampai pesannya. Saya pesannya benar-benar se-eksplisit itu bahwa mereka atau film ini tuh ngekritik para scriptwriter tolol Berarti- yang gak bisa nulis film horor dan ngasal. Oh, berarti wow. kurang lebih kayak kritik buat sinema Indonesia gitu ya. Tapi cara packaging filmnya menurut gue jenius sih. Kalau tanyain dong, kalau gua paling nungguin film apa? Oh, Males, lu gak usah, paling gak usah deh, nungguin gak usah film deh, apa, gak Di? usah, gak usah, gak usah, gak usah. Nah, kalau aku nih ya guys, aku tuh paling nungguin Para Perasuk karena dia abis masuk di Sundance Film Festival dan dia bentar lagi banget, kayaknya waktu Lebaran juga dia tayang. Kayaknya itu sih kalau aku. Gimana kalau habis ini kita nobar aja rame-rame? Yuk nobar. Yuk. Ayo. Nobar. Ayo. Kalau mau kabar jangan lupa follow Follow. Opal Gani di sini karena kalian akan dibayarin nonton gratis sama dia. Oh ya, jangan lupa follow IG Nolder. Jangan lupa follow IG 0 Derajat Film dan jangan lupa ini guys. Jadi kalau kalian udah kerasa sir asik banget tadi Closing dulu. Emang podcast? Emang ini podcast? ngalor ngidulnya Emang ngasih podcast? banget ngalor Emang ngidulnya ngalor ngidul banget. Rasanya kayak ikut nongkrong jir. Apa lu siapa yang bro? Kalau kalian mau Jam ketemu langsung suy. bisa langsung ke Malang ya. Bisa. Jadi kalau kalian mau lihat lagi, mau merasakan bicara-bicara yang berbobot lagi, kalian bisa subscribe di sini. Kalian bisa subscribe, nyalakan lonceng, Like. dan follow Instagram 0 Derajat Film. Like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video ngalor ngidul selanjutnya. 1, 2, 3.